Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alfiatul Hidayah dengan NIM 210210101003. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembuktian teorema 7.2 dengan berbantuan aplikasi GeoGebra, di mana teorema 7.2 ini tertera pada subbab setengah putaran mata kuliah Geometri Transformasi. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Andes Toto Barastiawan MSI dan Ibu Lela Nursafrida SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi. Baik, sebelum kita menggunakan aplikasi GeoGebra untuk membuktikan teorema 7.2 ini, kita mengingat kembali terkait dengan definisi dan juga teorema yang berkaitan dengan teorema 7.2, yakni teorema 7.1, di mana definisi dari sebuah setengah putaran pada suatu titik A adalah suatu padanan SA yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang sebagai berikut. Ketentuan yang pertama, jika P tidak sama dengan A, maka setengah putaran P dengan titik pusat A sama dengan P aksen, sehingga A merupakan titik tengah ruas garis P aksen. Ketentuan yang kedua, jika P sama dengan A, maka setengah putaran P dengan titik pusat A sama dengan P sama dengan A sama dengan setengah putaran A dengan titik pusat A. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika P sama dengan A, maka setengah putaran dari P dengan titik pusat A sama dengan setengah putaran titik A dengan titik pusat A. Baik. Untuk teorema 7.1 ini berbunyi bahwa jika A merupakan sebuah titik dan G dan H merupakan dua buah garis yang saling tegak lurus berpotongan di titik A, maka setengah putaran dari dengan titik pusat A sama dengan MG MH. Baik, di sini kan kita akan membuktikan teorema 7.2. Nah, sebagaimana pada pembelajaran sebelumnya telah dibuktikan secara formal, di mana teorema ini berbunyi jika G dan H merupakan dua buah garis yang saling tegak lurus, maka MG MH sama dengan MH MG. Jadi, jika diketahui bahwa G dan H ini merupakan dua garis yang saling tegak lurus, maka pencerminan terhadap garis H kemudian dicerminkan lagi terhadap garis G akan sama dengan pencerminan terhadap garis G kemudian dicerminkan lagi terhadap garis H. Baik, di sini ada pembuktian formalnya telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ada dua kasus, di mana yang pertama berdasarkan definisi ya. Di sini yang pertama, jika P tidak sama dengan A, maka terbukti MG MH sama dengan MH MG. Kemudian untuk kasus yang kedua, di sini dimisalkan P itu sama dengan A, maka terbukti juga bahwa MG MH sama dengan MH MG. Nah, di sini menyimpulkan bahwa komposisi pencerminan terhadap dua garis yang saling tegak lurus adalah komutatif. Baik, kita akan membuktikan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, setelah kita buka aplikasi GeoGebra pada PC, nah muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa mengubah tampilan dengan tampilan kisi-kisi supaya kita lebih mudah untuk memplot suatu titik ataupun garis dan lainnya. Kemudian caranya bagaimana? Kita klik kanan, kemudian muncullah opsi seperti ini tampilan grafiknya. Kita klik yang kisi-kisi, kemudian kita bisa menghilangkan garis sumbu ini dengan mengklik sumbu-sumbu. Baik, nah tampilannya bisa seperti ini ya, tapi ini bersifat opsional. Nah, kemudian langkah pertama kita membuat dua buah titik supaya kita bisa membentuk suatu garis. Baik, untuk membuat suatu titik itu kita klik menu yang ini, kemudian kita pilih opsi titik baru. Baik, kemudian kita klik titik A-nya, terserah kita plot di sini misalkan. Kemudian kita plot lagi suatu titik, misalnya titik B di sini. Kemudian kita buat garis dengan memilih menu yang garis yang melalui dua titik. Kemudian kita pilih opsi garis yang melalui dua titik, sehingga kita klik titik A, kemudian klik titik B. Nah, terbentuk suatu garis yang melalui titik A dan B.
Baik, kemudian kita buat garis yang tegak lurus terhadap garis yang melalui titik A dan B ini. Nah, caranya kita klik menu yang garis tegak lurus ini, kita pilih opsi garis tegak lurus. Kemudian kita klik salah satu titik saja, kita misalkan titik A di sini ya, kita klik, kemudian klik garisnya juga. Nah, di sini muncullah garis ini yang saling tegak lurus. Kemudian kita bisa meng-hide titik B itu biar tidak muncul pada tampilan. Kemudian kita bisa merename garis A ini dengan garis G misalnya, karena kita menggunakan permisalan garis G dan garis H. Garis G dan H. Garis G-nya di sini, kemudian garis H-nya di sini. Baik, nah terbentuklah seperti ini ya. Kemudian kita menggunakan kasus yang pertama, di mana jika P tidak sama dengan A. Nah, bagaimana caranya? Baik, kita plot suatu titik di mana titik P ya, misalkan titik P kita membuat suatu titik dengan cara yang sama seperti tadi. Kita plot misalkan di sini. Nah, kita bisa rename titik C ini menjadi titik P. Oke. Baik, titik P. Kemudian kita merefleksikan titik P ini terhadap garis G. Nah, caranya yaitu kita klik menu refleksi objek. Refleksi di sini kita klik opsi refleksi objek pada garis. Nah, kita klik titik P, kemudian kita klik juga garis G. Nah, muncullah seperti ini, muncul P aksen. Ya, P aksen ini hasil pencerminan dari titik P terhadap garis G. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita refleksikan titik P aksen ini terhadap garis H. Muncullah P double aksen. Nah, P double aksen ini merupakan setengah putaran gitu ya, dengan koordinat X, negatif Y. Nah, seperti ini. Kemudian berdasarkan teorema 7.1 tadi, setengah putaran dari titik P akan sama dengan pencerminan dari titik P terhadap garis H, kemudian terhadap garis G. Nah, kita cerminkan titik P ini terhadap garis H. Oke. Muncullah P aksen 1. P aksen 1 kemudian kita refleksikan lagi terhadap garis G. Oke. Nah, muncullah titik C. Titik C di sini. Muncul titik C. Bentar, titik C-nya. Oke, titik C di sini. Titik C ini kan koordinatnya sama dengan hasil pencerminan titik P tadi terhadap garis G, kemudian dicerminkan lagi terhadap garis H. Nah, ini membuktikan bahwa MG MH sama dengan MH MG. Nah, di sini bisa kita buat ya ruas garis yang membuktikan bahwa setengah putaran itu letaknya sama. Oke, bentar. Ruas garis titik P. Nah, jarak dari PA dan juga A ke titik C ataupun titik P double aksen ini sama ya, karena kan setengah putaran. Kemudian jarak dari garis titik P ke garis G, kemudian garis G ke P aksen juga sama. Kemudian baik, di sini titik untuk panjangnya itu sama ya. Jadi jarak dari ini ke ini sama, titik P ke P aksen sama, P aksen 1 ke P double aksen juga sama. Kemudian PA ini juga sama dengan A P double aksen, sehingga hal ini membuktikan teorema 7.2 bahwasanya jika P tidak sama dengan A, maka berlaku MG MH sama dengan MH MG. Lalu
bagaimana untuk jika P sama dengan A? Baik, kita hide semuanya ya. Jika P sama dengan A. Oke. Nah, bisa kita lihat pada di sini ya, ruas garis ini, garis A dan B itu sama, kemudian garis D dan E itu sama, garis F dan C-nya itu juga sama. Oke. Sebentar, kita misalkan di sini P sama dengan A. Nah, kita dengan cara yang sama ya, titik A ini kita cerminkan terhadap garis G, titik A terhadap garis G. Nah, maka akan muncul garis A aksen di sini. Kemudian garis A aksen ini kita cerminkan terhadap garis H. Nah, akan muncul A aksen 1. Nah, hal ini tetap gitu ya. A sama dengan A aksen, kemudian sama dengan A aksen 1. Nah, kemudian kita gunakan pencerminan selanjutnya, yaitu titik A tadi, titik A dicerminkan terhadap garis H, maka akan muncul A aksen 2. Nah, ya kan? Kemudian A aksen 2 kita cerminkan terhadap garis G. Titik A2. A2. Nah, akan muncul di sini A aksen 2 ya. Maka akan tetap saja hasil pencerminan dari suatu titik, yaitu A akan sama dengan A aksen sama dengan A aksen 1 sama dengan A aksen 2. Nah, jadi di sini terbukti bahwa jika P sama dengan A, maka MG MH sama dengan MH MG, dan begitu pula jika P tidak sama dengan A, maka terbukti bahwa MG MH sama dengan MH MG. Nah, jadi teorema 7.2 ini terpenuhi karena dua ketentuan yang ada pada definisi setengah putaran tadi terpenuhi. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.